Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 10 saham yang kemarin tanggal 8 Maret mengalami penurunan ya. Bisa dibilang mengalami eh, beberapa saham juga dari 10 saham yang akan saya review ini juga adalah saham-saham yang kemarin ARB ya. Jadi kemarin turun sampai 6,6% atau sampai 6,9% ya. Oke. Jadi kita lihat aja 10 saham ini apa-apa aja dan bagaimana pengaruhnya dari garis support resistennya, apakah beresiko atau masih bagus ya. Jadi tidak merusak polanya sama sekali. Oke, bisa kita lihat yang pertama adalah saham BRMS. Nah, BRMS ini sendiri kemarin turun sekitar bisa dibilang ARB juga ya, 6,99%. Nah, tetapi dia masih berada di atas area ini. Di atas area ini, di mana area ini adalah area support, dan kemudian resisten. Jadi di sini sempat di breakdown ya. Bisa dilihat di sini sempat di breakdown dan kemudian ini adalah pernah retest di sini jadi menjadi area resisten dan sekarang masih masih berada di atas area ini. Masih berada di atas area ini, tentunya dia masih bagus ya. Jadi di sini sama resisten ini berarti di harga 191 ini adalah resisten yang kuat ya, masih harus membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mendobrak area 191 ini. Nah, jadi kita masih bisa masuk di area ini. Nah, jadi kita lihat nanti dia munculnya candle apa. Jadi kita tentunya membutuhkan analisis bid offer ya. Nanti akan saya sertakan di akhir untuk kalau mau mengincar saham-saham yang sedang merah tapi saham itu sudah berada di area support ya. Jadi merah tapi dia di area support. Kalau hijau di area support kita bisa langsung cicil masuk kalau risk rewardnya oke. Jadi kalau saham tapi masih merah kita harus menunggu actionnya di real open marketnya seperti apa. Jadi kita harus melihat permintaan bid offernya dan transaksi asingnya harus kita pertimbangkan. Jadi kita bisa mulai masuk ketika dia berada di area-area ini atau di harga closingnya ternyata dia sudah mulai hijau dan bid offernya oke, permintaan belinya tinggi dan offernya terus di HK dimakan terus. Kita bisa masuk misal dapat harga di 173, cut loss kita 1 tick atau 2 tick juga, 2 tick sekitar 7% dan take profit kita di harga 191 ya. Jadi kita akan dapat kemungkinan dapat sekitar 10,4%. Tentunya itu dengan pertimbangan analisis bid offer nanti ya di open marketnya tanggal 9 Maret ini nanti. Karena dia posisinya closingnya kemarin merah, kita tunggu candle konfirmasi hijau ya. Nah, kalau kalau yang nggak berani masuk ketika nanti open marketnya seperti apa, kita bisa tunggu closing marketnya. Jadi ketika closing market candle apa yang terbentuk? Apakah candle hijau ataukah masih candle merah? Kalau masih candle merah kita tunggu dulu sampai dia muncul candle hijau. Tapi kalau berani masuk, cicil masuk nanti ketika open market karena melihat bid offernya oke dan asing juga sudah mulai beli, kita bisa nebeng masuk untuk di saham BRMS ini. Nah, kalau saham BRMS ini sendiri trennya masih sangat-sangat bagus ya, di mana garis EMA 50 masih berada di atas jauh garis EMA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Selanjutnya ada saham Harum, Harum Energy. Nah, ini juga saham Harum ini kalau kita lihat dia masih aman, masih masih di atas trennya istilahnya. Kalau kita buat di sini juga dibuat area. Nah, ini adalah area weakness ya. Kalau kita bilang ini adalah area weaknessnya, di mana saham ini naik kemarin dan kemudian dia ada pelemahan 3 candle di sini, di mana di 3 candle ini masih tertahan di area ini, di mana area ini adalah resisten sebelumnya dan kembali naik ke atas dan membentuk gap seperti ini, dan kemudian dia kemarin bisa dibilang room ini ARB juga ya, bisa dibilang ARB juga. Nah, kita bisa tunggu kalau dia
kemana arahnya ini. Jadi kalau nanti ternyata dia muncul candle hijau di area ini, kita bisa mulai cicil masuk lagi. Misal di sini kita dapat harga, dia hijaunya nanti di harga 12.800 misalnya. Cut loss kita satu tick di bawah area ini. Area ini dimana adalah istilahnya area support terdekatnya ya. Nah, TP kita di sini. Di sini adalah bisa kita lihat ini adalah resisten sebelumnya dan ini adalah sempat menjadi area resisten juga di sini ekornya di harga 14.775. Jadi dengan kemungkinan cut loss kita 11%, kita ada kemungkinan dapat di 15,20% kalau nanti ternyata ada pantulan di area ini. Atau kita bisa satu tick aja di bawah area ini untuk mempersempit ya. Untuk memperkecil tingkat cut loss kita, terserah kalian. Jadi mau cut loss di mana, mau di area ini atau di area ini, di bawah area ini. Oke, yang pasti target kita, incaran kita adalah take profit kita di harga 14.775, sekitar 15,20% kalau kita ambil di harga 12.825 atau di harga berapa ini? 12.000 Oke, jadi seperti itu ya. Untuk saham room ini kita bisa tunggu nanti candle apa yang muncul atau ketika open market seperti apa actionnya. Jadi nanti akan saya sertakan video untuk membaca bid offer di akhir. Oke, selanjutnya ada INDX. Nah, INDX ini sendiri kemarin juga ARB ya, juga ARB. Nah, tetapi posisinya dia sudah masih berada di atas area resisten. Dimana ini saya buat seperti ini. Ini adalah area resisten tertingginya, dimana sampai di sini dia reject dan kemudian di sini ekornya juga sempat menyentuh dan reject ya, turun lagi ke bawah dan kemudian di sini dia ngegap dan breakout dari area ini dan kemudian sekarang dia sedang retest, bisa dibilang ini sedang retest dan volumenya juga kecil ya di sini. Walaupun dia kemarin ARB tapi volume merahnya barnya kecil. Jadi ini ada indikasi bagus untuk saham indeks ini. Jadi kita bisa mulai misal cicil masuk di sini. Cut loss kita satu tick atau dua tick di bawah area ini dan take profit kita di resisten tertingginya sekitar 17,59% untuk saham indeks ini. Selanjutnya ada saham EMTK. Oke, tadi kurang jelas ya. Coba. Jadi kita bisa masuk di harga 216 dengan tingkat cut loss kita satu tick atau dua tick di bawah area 214 sekitar 210 dan resisten terdekat kita ada di 254 di sekitar 17,59% untuk saham INDX ini. Nah, kalau dari trennya sendiri masih uptrend ya, masih bagus. Ini di garis MA50 masih jauh di atas garis MA200 dan candle-candle juga masih berada di atas garis MA 20-nya. Selanjutnya ada saham EMTK. Nah, EMTK ini sendiri kemarin juga dia ARB ya. Juga ARB tapi dia posisinya sudah menembus ya. Jadi sudah menembus di mana area support sebelumnya. Coba kita lihat apakah nembus ini ya. Oh, kalau saya buat lebih detail lagi ternyata ini masih berada di atas ya, masih di sini ekor-ekor ini masih berada, berarti dia masih berada di area support ya untuk saham MTK ini. Jadi kita bisa lihat nanti pergerakannya saham MTK ini seperti apa. Berarti dia masih berada di area support ya, support yang di breakout, resisten yang di breakout. Oke, jadi kita bisa lihat nanti pergerakannya seperti apa apabila closing yang misal membentuk candle hijau dan misal aja dia di harga 2050 lah, misal membentuk candle doji atau hammer, kita bisa masuk di sana dan
take profit kita sekitar sini, resisten tertinggi sebelumnya di harga 2340, sekitar 14,15%. Kalau kita ambil di harga 2050, atau kita bisa mulai cicil masuk, nggak usah nunggu closing. Ketika ada indikasi saham ini sedang diakumulasi atau sudah mulai diakumulasi, kita bisa cicil masuk. Jadi misal asing sudah mulai beli dan bid offernya oke, kita bisa langsung cicil masuk untuk saham MTK ini. Selanjutnya ada TNCA. Nah, TNCA ini sendiri kemarin dia ARB juga, dan dia sudah nge-breakdown dari area resisten ini ya. Dan emang sebelumnya juga sudah nge-breakdown ya. Nah, cuman kita masih punya harapan dia tertahan di area support trend line-nya ini, dimana ini adalah kalau bisa kita lihat di sini ada support, di sini ada pantulan support, dan di sini kita harap dia akan mantul di area ini, dimana kalau kita lihat sendiri dari garis MA50-nya dan MA200 di sini masih uptrend ya, dan di sini harapan kita garis ini ternyata hampir sejajar dengan garis MA200. Jadi semoga aja garis MA200 ini masih bisa menjadi penghalang untuk jatuhnya saham TNCA ini lebih jauh. Oke, kita bisa tunggu dia di area-area ini. Misal cut loss kita satu tick aja di bawah garis ini di harga 910, dan take profit kita terdekatnya adalah di resisten ini sekitar 29,50% atau di harga 1295 untuk saham TNCA ini. Tentunya kita tunggu dia menyentuh harga 1000 dulu ya. Karena di harga 1000 itu adalah garis MA200 dan support trend line ini, support trend line uptrendnya. Oke, jadi kita bisa tunggu di area-area ini, di garis ini, atau kalian bisa pause dulu video ini, kalian gambar dengan gambar yang sama seperti ini, karena dia kedepannya dengan pergerakan candle ini, supportnya ini akan juga semakin naik ya. Jadi sekarang dia harganya misal harganya kalau nanti dia harganya 935, tapi kedepannya dia akan semakin naik. Harganya akan jadi 1045 karena dia garisnya ini semakin lama semakin meninggi. Jadi kalian bisa pause dulu video ini dan buat di chart kalian ya. Jadi kita bisa tunggu dia di area-area ini. Atau lebih gampangnya lagi, kita bisa pertimbangkan area ini ya. Nah, di mana area ini adalah area pantulan support sebelumnya. Jadi di sini, nah di harga 970 dengan take profit kita di area ini, resisten sebelumnya. Oke, selanjutnya ada IPTV. IPTV ini sendiri kemarin dia ARB juga. Nah, dia sudah breakout kemarin ya, sudah breakout dari resisten trendline yang saya buat ini. Ternyata dia jatuh lagi, selain masuk lagi. Oke, jadi kita tunggu aja dia kemana. Jadi tunggu aja dia bergerak atau menyentuh angka 68 ini, dimana ini adalah support, dan kita take profit kita di area ini. Misal dia di 68 sini dan take profit kita di area sini, atau dia sampai ke 68 nya di sini, cut loss kita 1 tick 2 tick di bawah area harga 68, dan take profit kita di sini. Masih tinggi ya, karena ini harganya di bawah 100-an untuk saham IPTV ini. Coba kita lihat trennya sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari trennya sendiri dia sudah berada di atas garis MA50 ya, MA50, dan ini juga kalau mau MA50 ini juga bisa kita jadikan support ya, bisa jadikan support. Cuman kalau menurut saya dengan posisi seperti ini lemah ya, jadi kita bisa tunggu aja dia di harga 68 aja. Oke, selanjutnya ada saham ENRG. Energi ini kemarin dia ARB juga, dan saya punya saham energi ini dan saya kekunci ya kemarin, nggak bisa jualan karena dia isinya kemarin over semua. Jadi orang pada banyak jualan semua, nggak ada di bid sama sekali. Jadi mau dihaki pun nggak bisa. Jadi kita lihat hari ini apakah bisa keluar atau enggak. Karena kalau dari pola sendiri kita lihat dia sudah ngejebol dari area support ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya sini,
resisten sebelumnya, dan dia closingnya kemarin di harga 158. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak lanjut turun ke bawah sini ke harga 135, di mana adalah support sebelumnya. Oke, seperti itu. Kalau dari ininya sendiri, kalau dari garis EMA 50 dan EMA 200-nya sudah terbentuk golden cross ya di sini. Jadi penyelamat kita adalah dia akan turun ke 135 atau menyentuh di ini di garis MA 50-nya ini untuk saham energi. Selanjutnya adalah saham Bukalapak. Oke, kita lihat Bukalapak, dia ARB juga sekitar 6,49%. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia ngejebol juga dari support yang ada. Jadi saya harap kemarin dia sampai di support ini dan terbentuk pantulan seperti ini dan naik ke resisten ini, dan sampai di sini dia akan kembali mantul ke atas dan berhasil breakout dari resisten trendline-nya ini. Ternyata harapan saya pun pupus ya. Jadi ternyata dia akan membentuk lower yang baru lagi ya. Jadi lower yang udah ada ini sebelumnya, saya harap ini adalah lower yang kuat. Ternyata dia tidak cukup dengan lower yang ini, dia akan membentuk lower yang baru lagi. Oke. Jadi untuk kalian yang belum lompat dari Bukalapak ini, lompatlah dari sekarang sampai sebelum dia tenggelam semakin jauh lagi untuk saham Bukalapak ini. Selanjutnya ada saham UNTR. Nah, UNTR ini kemarin juga bisa kita lihat dia juga ARB dan sama ya, berarti dia terpantul ya. Di sini saya buat area kemarin. Di sini area resisten sebelumnya, di sini resisten, dan kemudian dia sampai di sini kemarin di candle ini sampai ke sini. Harapan saya dia bisa breakout, ternyata dia malah turun ya, malah mental jauh, malah sampai ARB. Jadi harapan kita nanti kita tunggu di harga 24.700, di mana area ini adalah area support di sini. Di sini support. Di sini juga bisa kita lihat ada area resisten ya. Sini resisten, di sini menjadi support, dan di sini kemudian support di breakout, di breakdown, dan kemudian di sini ada sempat retest di sini menjadi area resisten. Jadi ini di sini juga bisa kita lihat di sini di breakdown, dan kemudian di sini adalah area retestnya di harga 24.700 ini. Jadi kita bisa tunggu dia di harga 24.700 ini. Dan candle apa yang terjadi kalau candlenya hijau atau ketika open market dia menyentuh angka ini dan di bid overnya oke, transaksi asli oke, kita bisa cicil masuk di area-area ini. Oke. Selanjutnya saham Soci. Soci ini kemarin ARB juga dan ternyata dia breakdown ya. Jadi kemarin dia sudah sempat nge-breakout dari area resisten tertinggi ini sebelumnya. Di sini bisa lihat di sini resisten, di sini sempat di breakout dan menjadi support, dan kemudian di breakdown lagi dan beberapa kali jadi support, dan sudah di breakout juga sebenarnya dengan volume lumayan besar, tetapi dia ternyata masuk lagi, nyemplung lagi. Jadi kita bisa tunggu lagi untuk saham Soci ini, bisa kita jemput dia ketika menyentuh harga 192 ini dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya, dan take profit kita di area ini. Jadi sekitar 11% kalau kita dapat di harga 192 atau di atas area ini ya. Oke. Atau kita tunggu lagi dia ketika dia breakout lagi dengan volume yang besar lagi, kita bisa cicil masuk di atas, tapi tetap sama ya. Kita tetap memasang target cut loss kita 1 tick 2 tick atau di bawah area ini. Oke, seperti itu untuk saham Soci ini. Jadi sudah ini 10 saham yang kemarin mengalami penurunan ya di tanggal 8. Jadi rata-rata ARB semua saham-saham yang saya pilih, cuman ada beberapa yang masih oke untuk kita pantau, atau masih beberapa saham juga yang bisa kita tunggu lagi di support bawah selanjutnya. Oke. Jadi semoga analisis ini bermanfaat untuk kalian, dan saya minta sekali lagi tolong tinggalkan like dan tinggalkan komen kalian di bawah video ini. Terserah mau komen apa aja, mau emoticon ataupun request saham tertentu, terserah. Yang penting itu adalah istilahnya apa ya, untuk membantu saya dalam membangun channel saya ini. Oke. Jadi semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.